Baik Bapak dan Ibu, kita berlanjut lagi di video berikutnya. Ini kita video yang kelima. Video yang kelima tentang tutorial pengisian aplikasi OBE di jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, tadi kita sudah sampai di CPMK analisis. Jadi di CPMK analisis ini saya ulangi kembali, bagian pertama ini adalah ketercapaian mahasiswa untuk masing-masing CPMK. Bagian yang bawahnya ini adalah ketercapaian CPMK, Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke CQI, Continuous Quality Improvement untuk CPMK. Nah, klik mata kuliah yang Bapak Ibu pilih. Jika tadi ada CPMK yang tidak tercapai, jadi ini bukan per mahasiswa, tapi ini per kelas Bapak Ibu. Jadi CPMK analisis ini misalnya tadi Bapak Ibu bisa lihat, nah di sini ya ini sangat kurang dari target dapat E, ini juga sangat kurang dari target. Artinya ini tidak tercapai. Nah, bagaimana kemudian saran dan masukan dari Bapak Ibu selaku pengampu mata kuliah untuk perbaikan berikutnya? Maka klik di sini CQI untuk CPMK, kemudian pilih mata kuliah yang tadi sudah diberi nilai. Klik di bagian New Bapak dan Ibu. Nah, CPMK mana yang tidak tercapai? Misalnya CPMK yang ini pilih CPMK ini tidak tercapai. Apa solusi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu? Misalnya untuk menambah latihan atau menambah ujian. Atau misalnya ada self assessment atau other yang lain. Ini tinggal klik saja, dicentang. Oke, misalnya di sini saya catatkan perlu ditambah jumlah latihan soal, atau perlu ditambah jumlah ujian Bapak Ibu, ujian agar bisa memilih beberapa nilai terbaik. Misalnya ini ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian ini disimpan. Nah, nanti ini akan menjadi evaluasi kami di jurusan Bapak dan Ibu untuk melihat oh ternyata perlu ditambahkan ujian atau evaluasi untuk Bapak Ibu dosen yang mengampu berikutnya jika dosennya berbeda. Maka dia bisa tahu, oh berarti ujiannya bisa ditambah sehingga nilai-nilainya bisa kita pilih mana yang nilai terbaik misalnya. Misalnya mekanika lanjut ini saya ada 6 kali ujian, nilainya saya ambil 4 terbaik misalnya seperti itu. Nah, ini adalah penting untuk kami di jurusan dan juga untuk pelaksanaan OBE terkait dengan perbaikannya. Nah, ini sampai menu CQI CPMK ini sudah selesai untuk CPMK. Kemudian ini ada matriks mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini adalah matriks mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Ini sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya ini adalah mata kuliah mekanika lanjut, maka nanti CPL-nya yang mana? Jadi kalau saya lihat di sini, ini ada 53, saya find mekanika. Nah ini mekanika lanjut. Jadi mekanika lanjut ini berarti dia, nah ini CPL-nya tadi kita kan sudah memilih hanya ada 2. Nah CPL-nya hanya ada di 2 saja. Ini sudah sesuai. Jadi ini tidak perlu diisi karena sudah diisi di bagian RPS tadi. Kemudian ada CPL analisis. Nah kalau CPL analisis ini dari semua mata kuliah Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau saya tampilkan, ini tidak hanya dari mata kuliah Bapak dan Ibu saja, ini dari semua mata kuliah. Nah, ini mekanika lanjut, ya. Jadi mekanika lanjut, ini CPL-nya capaian pembelajaran seperti ini, begitu. Nanti kalau ada mata kuliah yang lain yang sudah dinilai, maka bisa kita lihat juga bagaimana capaian pembelajarannya. Nah, ini nanti ini terisi otomatis, jadi ini tidak perlu diisi. Ini hanya report saja laporan. Jadi kita bisa lihat, oh mata kuliah yang lain dia tercapai enggak gitu. Kemudian ini ada CQI CPL analisis. Nah ini jika ada capaian pembelajaran lulusan yang tidak tercapai. Contoh misalnya mata kuliah saya tadi adalah mekanika lanjut. Nah ini ternyata ada CPL yang kedua ini 76 misalnya ini tidak tercapai begitu. Ya. Nah bagaimana saran perbaikannya? Nah bagaimana saran perbaikannya? Nah maka kita bisa
masukkan nanti di CQI CPL yang ini. Jadi CQI CPL, pilih mata kuliahnya, kemudian tambahkan. Sama seperti tadi. Nah, ini pilih CPL. Kalau tadi pilih CPMK, kalau sekarang pilih CPL. Misalnya ini, tadi kan menyelesaikan problem fisika. Nah, ini catatannya apa Bapak dan Ibu? Jadi kalau ini masukan untuk jurusan. Jadi CPL ini misalnya bagaimana saran dari Bapak dan Ibu yang sudah mengampu di mata kuliah mekanika lanjut ataupun mata kuliah masing-masing, begitu. Nah, ini misalnya apa ya? Ini karena kita memang belum masuk ke CPL-nya di sini. Tapi nanti ini bisa kita isi begitu Bapak dan Ibu ya. Oke, ini kita close saja. Nah, nanti dia akan ada di sini. Nah, di sini kemudian ada CPL mahasiswa. Nah, CPL mahasiswa ini adalah nilai yang diperoleh setiap mahasiswa. Artinya ini kurang lebih seperti transkrip nilai, tapi per CPL gitu. Contohnya misal tadi di mata kuliah penilaian saya di mekanika lanjut ini ada namanya mahasiswa Ataki ya. Kita lihat di sini di CPL mahasiswanya. Kita cari misalnya Ataki. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat dia karena baru dinilai dari mata kuliah mekanika, maka hanya ada mekanikanya saja. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengisi untuk mata kuliah yang lain, dia akan banyak di sini mata kuliah yang lain, CPL-nya berapa-berapa. Sehingga nanti ada ketercapaiannya. Nah, ketercapaian inilah kemudian yang menjadi penting. Bahwa kalau kita lihat, oh untuk Ataki ini, CPL yang kedua, dia tercapai. Misalnya, ada yang tidak tercapai misalnya. Ini dari setiap mata kuliah. Dan bagian ini itu tidak perlu diisi oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah laporan, report. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa yang perlu diisi oleh Bapak dan Ibu adalah RPS dan penilaian saja. Begitu Bapak dan Ibu untuk video tutorial pengisian aplikasi OBE di jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih.